Haleluya. Halo, shalom. Selamat malam semuanya. Teman-teman muda, dewasa muda, apapun juga lah. Ya, yang ada di channelnya GBI Penville. Oke. Yang berjiwa muda juga. Yang berjiwa muda. Guys, kalau kita malam ini akan seru nih. Kita akan ngobrol dengan satu anak muda. Kalau gue bilang public figure rohani, wis. Ya, seorang yang gue juga diberkati sih dengan cover-covernya segala macam, luar biasa memberkati. Dan nggak usah lama-lama, kita undang aja Yesua Abraham. Oke. Sebentar ya guys. Oke. Halo. Rambutnya keren banget itu. Aduh, ini belum gunting rambut. Ini gara-gara PSBB nih ya. Itu dampak PSBB Iya. ya. Aduh. Salam kenal Salam ya, kenal, Yesua. Yesua. Halo kakak-kakak. Aku Rini. Saya Halo. Johan. Ya. Halo Karini Kak Johan, thank you. Iya. Oke. Seneng deh malam ini. Seneng deh. Bisa ngobrol. Manggil apa nih enaknya? Halo. Connectionnya ya. Halo. Lagi loading. Siapa aja nih yang udah gabung sama kita malam hari ini? Oke. Anak-anak muda yang dahsyat. Teman-teman semuanya. Siap. Suaranya masuk. Nah, Oke. sempat putus. Oke, Sempat muter tadi. maaf tadi ada kendala sinyal. No problem. Yesua udah berkeluarga kan? Akan Akan ya, berkeluarga weh. di tahun Kita ini. doakan. Doakan Kita ya doakan. kakak-kakak. Sun. Luar biasa. Dan Yesua juga jadi apa namanya ya? Favorit buat anak gue. Waduh. Puji Dengan Tuhan. dengan Kak. lagu ini. Lagu yang Bentuk cinta ya, bentuk cinta. bentuk cinta ya. Rambut warna-warni. Asik. Gue temennya. Ntar ya. Ntar terakhir nanti di akhir episode ini minta tolong nyanyi itu satu. Oh, siap. Sama satu lagi lagu ini. Aba Bapak yang lu cover sama Billy yang cover sama Billy. Oh Aba- ya Abah ya Bapak. Asik. Oke ya. Gitu ya. Suaramu luar biasa. Oke guys, nanti Yesua akan banyak bercerita buat kita semua. Nah, bro, kan kalau kita kan ada topik encountering God through worship. God Yes. through worship, Ya, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai ya, biar kan ini kan ngobrol firman gitu loh ya. Ada dong Yes. dikit buat renungan ya, encountering with God ya, yang lu rasakan dan lu alami gitu. Silakan. Kalau encountering with God itu kan sebenarnya kan perjumpaan ya. Ya. Perjumpaan. Sebenarnya kalau gue pribadi lebih percaya perjumpaan kepada Tuhan yang akan membawa kita kepada penyembahan. Gitu. Nah, karena orang-orang yang nggak berjumpa dengan Tuhan sulit untuk menyembah Tuhan. Betul. Oke. Kita nggak bisa menyembah apa yang kita nggak kenal. Betul. Karena itu kita harus berjumpa dulu, baru kita bisa menyembah dia gitu. Kita harus kenal dulu. Nah, makanya banyak orang tuh, ayo mari sembah Tuhan supaya berjumpa dengan Tuhan. Nggak akan bisa gitu. Karena jadinya maksa gitu kan. Jadinya mereka akan berusaha terlihat seperti menyembah, tapi sebenarnya mereka nggak ngerasain apa-apa gitu. Nah, sedangkan yang Tuhan rindu, ya kita melihat Yesus, menemukan Yesus, berjumpa dengan Yesus, dan di situ kita bisa masuk ke dalam penyembahan. Gitu. Karena kan Tuhan bilang kan, hidup yang kekal itu adalah jika mereka mengenal Engkau adalah satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus gitu kan. Nah, jadi memang dimulainya dari situ, dimulainya dari pengenalan, dimulainya dari hubungan, dari perjumpaan, encounter. Setelah kita encounter, di situ kita baru masuk ke dalam worship. Itu yang akan membawa kita bisa menyembah Tuhan, bisa benar-benar ngerasain hadirat Tuhan, gitu sih. Oke. Jadi kalau nggak kenal nggak sayang ya Yes ya, maksudnya Iya, betul.
Betul. Lu mau nyembah siapa kalau lu nggak kenal sama Tuhan lu, ya kan seperti itu. Yes, betul. Jangan sampai kita jadi kayak orang-orang, maksudnya orang-orang Yunani gitu ya. Kan Paulus kan bilang, kamu menyembah apa yang kamu nggak kenal gitu. Ya. Mereka worship nggak worship, tapi ketemu nggak ketemu juga. Mereka soalnya nggak kenal siapa yang mereka sembah gitu kan. Sedangkan Paulus bilang, aku menyembah siapa yang aku kenal gitu. Gitu, Tuhan yang di dalam Yesus. Nah, kita harus juga mengenal Dia dan bertemu dengan Dia. Bertemunya melalui apa sih? Ya melalui firman Tuhan. Karena di situ kan kita bisa berjumpa dengan Yesus melalui firman Tuhan, melalui doa. Dan dari situ kita baru dibawa ke dalam penyembahan yang sesungguhnya. Wih, dahsyat. Gitu. Bro, aku mau tanya, kalau kamu kan asal backgroundnya dulu apa? Anak band ya? Bukan di pelayanan dulu? Dari dulu di pelayanan, soalnya papa pendeta kan. Wow, pantesan namanya Yesua Abraham. Namanya tuh udah berat banget. Aduh, namanya Yesua, yes. Yes, biasanya dipanggilnya Yes. Oh yes ya. Yes ya. Namanya berat banget. Tapi Berat makanya. Bapak segala bangsa. Amin. Oke, gue mau denger dong pengalaman. Gue baca di artikel-artikel yang ada, lu punya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan waktu itu tahun berapa ya? Sebelum ke ini ya, sebelum ke Jakarta ya. Lagi ya. Aku baca Yes. Ya. Gitu ya. Itu Bisa diceritain nggak tuh masa beratnya di situ ya? Gitu ya. Masa beratnya tuh jadi tuh waktu itu masih SMP kan. SMP kemudian itu SMP. SMP kemudian itu kan masa-masa dimana lumayan kelam lah. Jadi waktu 2002 itu papa dipanggil untuk melayani di Pontianak. Kemudian pindah ke Lampung setelah 7 tahun karena papa tergerak untuk memberkati keluarga yang di Lampung gitu kan. Kemudian kita, karena papa asal dari Lampung. Jadi di Lampung kita di sana, papa kan harus start dari awal lagi. Di situ tensionnya wah gede banget gitu, tegang pokoknya. Apa ya, mana kita anak-anak kan baru mulai remaja gitu ya, mulai yang namanya ngeberontaknya gitu loh. Terus papa juga lagi mulai lagi dari awal, jadi tensionnya lumayan tinggi sih waktu itu di keluarga. Hubungan sama papa cukup sering berantem gitu kan, sama mama juga. Nah di situ sebenarnya momen-momen dimana lagi apa ya, lagi berusaha mencari siapa sih yang bisa nerima gue gitu loh, karena gue di rumah juga berantem mulu gitu kan. Ya akhirnya pacaran lah. Ya, jati diri ya. Jati diri gitu ya. Iya, akhirnya pas SMP ya pacaran gitu kan. Pacaran kemudian udah selesai kayak begitu sampai kelas 3 di kamar mandi Tuhan kasih penglihatan. Oh, itu di kamar mandi ya? Kamar mandi, lagi mandi. Ya, tangga itu tuh di kamar mandi. Iya, kok bisa tahu sih, tahu dari mana? Iya kan kita kan cari dulu biar. Oh wow, mantap. Wah, itu mantap. Makanya pengen denger langsung. Ini. Okay. Biar anak-anak muda yang lain juga, yang belum tahu, supaya mereka diberkati dengan kesaksian. Yes. Ya kan? Nah jadi itu sebenarnya masa-masa di mana lagi ancur-ancurnya sih. Iya. Lagi ancur-ancurnya. Dan di situ Tuhan kasih penglihatan. Ada satu tangga memang, kalau kayak ceritanya Yakub sih, setelah kayak udah ngalamin baru sadar gitu kayak ceritanya Yakub. Karena Yakub juga kan dimimpi kan, kalau Yakub dimimpi mengalami perjumpaan sama Tuhan, itu waktu lagi tidur ada tangga terus ada malaikat turun naik gitu kan. Kalau aku nggak ada malaikat turun naiknya, cuma ada tangga doang. Tangga. Terus ada cahaya ya. Muter, terus ada cahaya terang banget. Kemudian di situ muncul satu pribadi, mukanya terang nggak kelihatan, pokoknya terang doang. Oh, iya. Cuma kayak bersinar banget gitu doang. Terus Daniel tiba-tiba aku dibawa ke satu panggung, dia kasih aku mic dan dia bilang aku akan jadikan kamu berkat melalui dunia panggung. Wow. Oh, ada mic-nya. Itu ada mic yang dikasih. Tuh kayak Tuhan kasih mic itu di tangan. Disitulah titik apa ya, benar-benar bertemu dengan Tuhan. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan pun nggak langsung bener hidupnya, masih amburadul juga, diproses juga. Karena Tuhan nunggu kita ngomong yes kan. Ketika kita sudah mengalami perjumpaan, kita mau nggak responi perjumpaan kita itu. Atau kita cuma sekedar, oh yaudah nih jumpa sama Tuhan. Padahal Tuhan selalu pengen setiap encounter itu pengen ada responnya. Yes. Tuhan rindu supaya kita bisa respon. Dan waktu itu aku belum say yes gitu loh. Yang ada di otak aku malah, wah aku bakal terkenal gitu kan. Aku gak usah sekolah gitu kan.
Sesuai aku akan jadi. ya, sesuai dengan harapan kan, kepengen jadi penyanyi kan. Iya, jadi memang kayak wow, ini dijawab Tuhan nih gitu loh, tapi bukan yang ngandelin Tuhan, malah ngandelin kekuatan sendiri. Karena berpikir wah ya udah berarti akan mudah gitu, berarti akan mudah, akan gampang gitu kan, ternyata enggak juga. Udah cobain Got Talent, X Factor, Idol, ternyata ya gagal juga gitu loh. Ya karena memang yang Tuhan tunggu adalah ketika kita say yes buat panggilan kan, bukan dengan kekuatan kita gitu loh. Betul. Itu sih. Jadi respon sebenarnya kan Tuhan tuh bisa aja ngubah hati kita, tapi Tuhan mau sikap hati kita gimana waktu respon panggilan Dia ya. Yes. Betul. Gitu kan. Jadi bukan Tuhan maksa, tapi ada oke Tuhan I will, oke Tuhan I do, kayak gitu ya. Jadi betul. Yang Tuhan mau dari Yesua saat itu sebetulnya, ya kan? Bro, lu mulai sungguh-sungguhnya itu pas masih di Lampung apa sudah di Jakarta? Udah di Jakarta, itu kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. SMA ya. Jadi entah kenapa itu 2 SMA ketika apa ya? Kayak ya udah hidupnya gitu-gitu aja kan, pelayanan tetap, tapi ya tetap juga bikin dosa juga, kayak nggak punya tujuan deh. Pokoknya benar-benar kayak nggak ada tujuan tuh hidup, kayak bingung mau ngapain sih sebenarnya. Nah di titik seperti itu ada suara hati manggil kayak kamu kemana aja gitu loh. Disitulah benar-benar apa ya, ngambil keputusan buat oke, gue mau fokus cari Tuhan gitu. Gue mau benar-benar kenali Tuhan tuh mau apa sih di hidup gue gitu. Di situ sih. Itu 2013 akhir ya, 2013 akhir. 2013 akhir. Nah, pas itu yang lu juara itu apa? Pas di acara apa? Just Do It. Itu 2016. Oh, 3 tahun setelah itu. Yes, 3 tahun setelah itu. Cepat sebenarnya proses Tuhan ya, maksudnya ngejawab doa Yesus tuh cepet banget ya. 3 cepet tahun. Sih Tuhan. Ya, waktu kita say yes tuh memang Tuhan tuh cepet banget sih. Apa ya? Bukain pintu tuh kayak kayak nggak kepikiran gitu loh. Gitu. Tapi ya Tuhan yang seneng apa ya, seneng proses kita sih supaya kita semakin murni kan gitu. Ya, Tuhan kita nggak pengen kita jadi anak gampangan gitu. Sometimes sudah sampai di satu titik terus Tuhan kayak bawa tarik lagi, mundur. Setelah 2016 itu pun kayak rasanya mundur lagi kok kayaknya nggak ada progres gitu kan. Ternyata Tuhan proses lagi gitu. Oke, bro, lu kan jadinya kan sekarang nih udah jadi YouTuber cover gitu ya. YouTuber cover. Ya, worshiper gitu ya, udah punya penghasilan yang baik, yang bagus. Ya. Gimana dalam proses menjaganya ini, karena kan untuk proses itu kan kita nggak mudah gitu loh. Ya. Banyak tantangan dari teman-teman segala macam, apalagi masih sendiri, tinggal di apartemen sendiri. Ngekos ya gitu, kos sendiri gitu loh. Gimana cara menjaga gitu loh ya, biar tetap konstan gitu loh. Ya. Yang pertama sih yang aku lakuin sih ya tetap terkoneksi sama Tuhan kan, tetap doa, tetap renungin firman itu. Karena ya itu kan basicnya ya, maksudnya rootsnya di sana gitu loh. Kalau kita nggak Tuhan Yesus aja bilang kan, kalau aku pokok anggur, kita ranting gitu. Tuhan bilang di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi ya benar-benar yang menyadari hal itu selalu sih, kalau kita selalu butuh Tuhan, andalin Tuhan setiap waktu. Tapi nggak cuma stop sampai di situ, ya butuh orang-orang juga di sekitar komunitas, teman, lingkungan juga. Kita harus pilih lingkungan kita gitu loh. Karena ya kalau enggak kita akan kebawa. Kita tuh orang yang sangat mudah terbawa ya, apalagi kalau banyak orang di sekitar kita yang apa ya, mendominasi gitu ibaratnya. Mereka lebih banyak daripada kita dan kita gaulnya sama mereka terus, dan mereka punya habit yang buruk, pasti kebawa tanpa sadar gitu kan. Nggak bisa dibilang enggak gue kuat sekuat-kuatnya orang kalau dia sendirian terus-terusan di tempat yang nggak benar gitu ya. Ya bisa kebawa juga gitu loh. Gitu. Apalagi dunia sekuler kan, sebagai anak-anak muda tentu kan Yesus kan mesti tetap punya identitas sebagai anak Tuhan ya. Aku tuh kepikiran banget, seorang anak muda yang diberkati luar biasa, punya talenta luar biasa, terus bisa ada jalan masuk ke dunia sekuler, itu nggak gampang kan. Tentu kan lu kan mesti jaga networking ketika yang kesini bagaimana caranya supaya tetap ada dalam identitas sebagai anak Tuhan, itu kan PR banget, bener nggak? Iya.
Kan nggak mungkin kalau misalnya di sana kan tentu ada hal-hal yang ibaratnya minuman pasti ada, terus yang ya kayak dunia-dunia gitu kan, yang keindahan dunia kan pasti ada. Nah untuk kan harus punya, itu kan satu PR banget pasti buat Joshua ya, supaya bagaimana caranya tetap bisa eksis di dunia sekuler tapi tanpa melupakan identitas. Nah itu itu yang mesti anak-anak muda dengar dari Yesua malam hari ini tuh mesti gimana gitu kan. Betul. Harus berani say no juga sih, harus berani say no. Walaupun aku bukan tipe yang gampang say no ya, jadi karena aku susah say no, aku lebih baik jauh-jauh dulu, aku nggak mau gaul dengan mereka. Karena kalau udah gaul, udah keburu kenal, kita say no-nya susah kan, jadi lebih baik ya nggak perlu kenal gitu. Jadi nggak enak gitu ya. Iya. Ya contoh maksudnya ada beberapa teman-teman yang kayak aku cut juga gitu kan, mulai kita punya kuasa buat memilih gitu, kita punya kuasa buat apa ya, orang tuh nggak bisa kontrol hidup kita gitu loh. Sometimes kita berasa kita dikontrol, sebenarnya enggak gitu kan. Nah jadi harus berani juga say no kalau memang orang-orang itu yang nggak membangun, ya nggak usah gitu kan. Nggak usah sering-sering gitu. Ya gaul tetap, maksudnya kita tetap temenan, tetap kenal baik, tapi nggak usah sering-sering sampai gimana gitu sama mereka. Betul. Gitu kan. Itu PR buat anak-anak muda tuh. Iya. Harus berani bilang no kepada yang bukan kebenaran, nggak membangun ya, yang nggak membangun hidup kita gitu ya. Karena anak-anak muda mau dikenal, mau banyak temen, diyayain aja gitu. Makanya harus dibenerin sih apa paradigmanya tentang anak muda yang keren tuh kayak gimana sih, maksudnya yang kayak begini tuh yang keren, yang kayak begitu yang nggak keren. Nah itu harus disamain dulu tuh, jangan sampai yang kerennya tuh keren menurut dunia, karena kalau masih kerennya menurut dunia pasti susah say no, karena yang keren menurut dunia tuh banyak gitu, tapi yang keren menurut Tuhan jarang. Iya. Gitu. Tapi jangankan sekuler, banyak juga kalau mungkin Yesua pernah lihat atau pernah tahu ada anak-anak muda di lingkungan, maksudnya di dunia pelayanan pun yang disebut imam musik mungkin ya. Kebetulan aku berkecimpung aku dipercayakan Tuhan di imam musik gitu. Itu aja kadang-kadang sering tahu bahwa masih ada juga yang dalam tanda kutip ngerokok beneran enggak, tapi vape atau vape sih ngomongnya kayak gitu. Vape itu ada juga yang begitu gitu kan. Itu menurut Yesua gimana tuh? Kayak gitu tuh. Ya, itu gimana ya? Karena juga pernah tahu nggak? Maksudnya pernah bahkan maksudnya ya itu ada di lingkunganku juga kayak itu mereka ya teman-temanku juga gitu loh. Tapi ya mungkin ya kalau memang pelayanan menjadi salah satu sarana untuk mereka bisa tetap terkoneksi dengan komunitas yang baik, ya aku nggak menolak mereka sih. Daripada aku tolak mereka malah gaulnya lebih kacau gitu kan. Lebih baik aku terima dan mereka tetap bisa kita perhatikan, tetap bisa kita doain, tetap bisa kita tetap bisa dirangkul gitu. Karena sometimes kebanyakan ada beberapa orang, sorry itu saya tapi memang ini kenyataannya gitu. Ada yang memang mereka ya hidup dari pelayanan gitu kan. Ada yang memang mereka melalui pelayanan, ya kalau mereka ditolak sama gereja, mereka bingung lagi mau kemana gitu. Ya kan? Nah jadi ya menurutku kalau memang gereja bisa jadi sarana di mana bisa memberkati mereka dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan, ya pertobatan itu nanti akan lahir sendiri gitu. Ya kitanya yang harus sabar-sabar sih gitu. Harus yang tahan-tahan, yang harus tetap mengasihi mereka gitu kan. Gitu. Mesti diingetin ya, kadang kan hal kayak gitu sensitif. Ya, makanya kalau aku sama aku punya salah satu drummer, aku sering bercandain karena kita udah punya hubungan yang dekat, kayak rokok mulu lu cepet mati ntar gitu kan, terus dia ketawa-ketawa gitu kan. Gitu. Tapi ya di situ bisa ngomong seperti itu karena ada hubungan. Jadi memang penting punya hubungan. Jadi kita bisa tegur mereka pun enak, mereka bisa open sama kita bisa sharing, kita bisa jatuhnya lebih kekeluargaan ya. Iya. Karena kalau kita nggak kenal kita langsung tegur, biasanya mereka langsung ofensif banget, merasa terhakimi gitu kan, kayak, wih apaan sih lu nggak kenal sama gue gitu kan, kok lu nasihatin gue gitu kan. Itu sih. Paling enak emang kalau deket atau paling nggak sepelayanan bareng tuh enak sih sebetulnya untuk
kasih teguran, tapi yang rangkul juga sih sebenarnya ya. Oke. Bro, lu di pelayanan juga kan? Iya. Aktif di pelayanan juga kan ya? Oke, good. Mantap. Oke, buat teman-teman, rekan-rekan muda semuanya yang lagi malam mingguan di IG nih, IG live GBI Petrol bersama dengan Yesus Abraham gitu ya. Kalau kita udah dengar kesaksian kehidupannya bahwa kita walaupun sebagai anak muda, kita bisa gaul, tapi kita juga bisa mengerti untuk memilih yang baik gitu loh ya. Jadi ayo kita bangun diri kita masing-masing ya. Oke, kita buka Q&A buat kita semua yang mau nanya-nanya ke Bro Yesua gitu ya, bisa tuliskan di sini. Oke, ini ada satu dari Cikinti ya, dia nanya gini, Kak, bagaimana dengan orang yang insecure dengan dirinya sendiri? Insecure sama dirinya sendiri. Insecure. Kalau insecure tergantung sih. Biasanya kan insecure karena mungkin ada trauma gitu kan, atau mungkin pernah ada pengalaman yang buruk, atau bisa juga karena identitas. Biasanya sih insecure balik lagi ke identitas diri ya. Karena mungkin ya ditolak sama lingkungan, ditolak sama keluarga, atau ditolak dengan lingkungan bermain. Nah, jadi memang kita pertama harus benar-benar balik lagi kepada identitas kita yang awal, bahwa kita anak Tuhan gitu. Kita harus ingat hal ini dan kita pegang teguh hal itu, dan kemudian kita harus banyak dengerin kata Tuhan gitu. Kita harus banyak merenungkan kata Tuhan, dan kita harus banyak memperkatakan hal yang baik tentang diri kita gitu. Karena kalau kita terus-terusan cuma dengerin omongan orang, cuma terus-terusan dengerin komentar orang, itu nggak akan ada habisnya gitu loh. Nah, dan ya orang selalu bisa melihat apa yang kurang dari kita deh. Nah, tapi yang tahu kelebihan kita kan ya Tuhan dan kita sendiri gitu loh. Nah, kita harus sering, aku selalu ketika ada orang-orang yang nanya gimana caranya untuk lepas dari insecure, ya aku selalu nyaranin untuk kalau bisa ngaca setiap waktu dan bilang kamu berharga. Ngomong ke diri sendiri, aku itu berharga, aku itu dikasihi, aku itu mulia. Itu kata-kata yang kita harus disiplin memperkatakan hal itu gitu loh. Aku suka sih, waktu itu ada satu video di Instagram, ada anak kecil, seorang anak kecil gitu, anak kecil berkulit hitam ya, orang negro gitu yang ada di Amerika. Dia lagi mau berangkat ke sekolahan, dan dia sambil jalan dia bilang, aku diberkati, aku dikasihi, aku indah, I'm beautiful, I'm blessed gitu kan. Jadi itu kata-kata yang dia keluarkan waktu di jalan gitu loh. Terus-terusan dia ngomongin. Karena itu penting untuk membentuk jati diri kita gitu loh. Bahwa kita itu dikasihi, kita itu kepunyaannya Tuhan, kita itu berharga, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Nah, itu perlu kita latih. Kalau kita kalau orang lain memperkatakan hal yang buruk kepada kita 3 kali, at least kita harus memperkatakan hal yang baik tentang diri kita 30 kali didengar sama telinga kita. Nah, jadi kita, dan hal-hal baik itu kita taunya dari mana? Dari firman Tuhan gitu. Karena kalau kita nggak dapet inputnya dari firman, ya dunia bisa ngomong banyak hal-hal yang ngaco, kebohongan yang nggak benar tentang diri kita gitu. Jadi ya betul, jadi mulai balik ke Tuhan dan renungkan firman Tuhan, kemudian perkatakan hal-hal yang positif tentang diri kita. Itu harus didisiplin. Setiap pagi waktu bangun ngomong, ketika kita lagi sendirian ngomong, itu akan membentuk membentuk sebuah kepercayaan di dalam pikiran kita. Apa yang kita dengarkan itu yang akan kita terima ke dalam hati kan gitu loh. Jadi jangan meremehkan kata-katamu, karena kata-katamu itu penuh kuasa. Mulai memperkatakan hal baik. Semangat, disiplin, pasti bisa. Gitu. Ya, gitu ya Cikintia. Mudah-mudahan jawabannya Yesua bisa memuaskan ya. Dan mulai malam ini dipraktekin memperkatakan yang positif untuk diri kita sendiri, karena itu akan sugesti dan kata-kata itu akan berkuasa buat baca kita. Firman Tuhan yang penting. Betul. Itu penting itu. Oke, lagi. Terus ini ada lagi nih, ini sampai ke Malaysia segala loh Yesua, luar biasa deh. Wow. Ini ada yang mana tadi? Ini nih, ya. Ini ya. Dari Ramos Setiahan 72. Kak, gimana tips buat kita tetap konsisten atau tetap dalam kelakuan yang disukai Tuhan? Gimana tuh? Gimana tuh?
Gimana tuh caranya? Untuk kita tetap konsisten gitu ya, untuk kita hidup sesuai dengan, maksudnya melakukan hal yang disukai ya, Tuhan. yang disukai Tuhan gitu. Gitu. Ada tipsnya Ya. buat Amos? Tipsnya yang pertama ya, renungkan firman Tuhan lagi. Maksudnya itu hal yang udah kita bahas. Aduh. Itu udah kayaknya udah standar banget. Makanya ya. anak-anak muda jangan alergi sama kita. Itu udah SOP ya nggak sih? Iya, ya kita harus renungkan firman kan, doa, dan kemudian ya kita harus terkoneksi juga sama Tuhan gitu loh. Banget emang. Nah, kita harus terkoneksi banyak hal. Ada yang mungkin terkoneksinya apa ya? Setiap orang tuh punya cara terkoneksi beda-beda. Ada yang dengan dengerin khotbah, ada yang dengan dengerin musik rohani, ada yang dengan mungkin pelayanan ke panti asuhan segala macam. Mereka merasa dekat dengan Tuhan. Itu hal-hal itu boleh dilakukan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, ya ada kuasa Tuhan yang mengalir melalui kita kan. Nah, di situ kita dimampukan gitu. Karena hal-hal seperti hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan kan, kita bicara tentang buah ya. Buah kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal-hal itu nggak akan keluar kalau kita nggak nempel sama sumbernya. Kayak yang tadi, kalau Tuhan itu memang pokoknya gitu loh. Yes, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Dan teman-teman kalau tahu buah itu adalah apa ya, hasil yang keluar karena kelebihan sari makanan. Jadi ketika tumbuhan banyak makan, tumbuhan banyak nyerap unsur hara, berfotosintesis. Nah, di situ dia tuh menghasilkan buah gitu loh. Gitu. Mereka menghasilkan buah. Jadi apakah mereka, jadi yang mereka lakukan apa? Mereka lakukan cuma makan aja. Makan dan makan. Karena ketika mereka makan, mereka berbuah. Sama seperti kita, buah itu keluar natural, nggak dipaksa. Ketika apa? Ketika kita makan roti hidup, ketika kita minum air hidup, Yesus. Gitu. Keren bro. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, tadi Ramos ya. Pokoknya semuanya intinya adalah balik lagi ke firman Tuhan, balik lagi ke pokok anggur itu sendiri, yaitu Tuhan. Memang nggak gampang, tapi memang harus dilatih. Ini ada lagi dari Kezia Geralda. Ini anak youth kita nih. Wih. Katanya gini nih, Kak, pernah ngalamin nggak dalam keadaan marah nih, emosi, emosi, tapi tetap menyembah Tuhan? Nah, tuh. Maksudnya gimana nih, Kes? Maksudnya bisa nggak dalam marah tetap nyembah Tuhan, bisa nggak? Harus nyembah Tuhan kan, gitu. Gimana? Menyembah maksudnya memuji Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Ya. Kayak gitu kali ya maksudnya. Dalam keadaan marah. Kalau sebenarnya kalau aku pribadi, ketika aku memang ada hal yang mengganjel gitu ya, aku pasti selesain dulu sih masalahnya. Gitu kan, Tuhan ngomong kalau kamu memberikan persembahan, kalau kamu memberikan korban sembelihan, tapi tiba-tiba waktu kamu mau memberikan persembahan itu, kamu keinget sama hal yang pernah kamu lakukan dengan orang lain. Tuhan bilang apa? Tinggalkan kan. Tinggalkan, selesaikan dulu urusannya. Masalahnya itu. Yes, bahkan ada lagi yang ngomong, aku lupa di kitab apa. Dia juga bilang kalau misalnya apa namanya, aku lupa. Pokoknya ada juga tentang hal itu sama. Jadi memang yang penting adalah Tuhan tuh pengen, ketika kita berdoa jangan sampai kita masih menyimpan sesuatu yang belum selesai di hati kita. Ya, kan Tuhan bilang jadilah tenang dan berdoa. Jangan sampai nggak tenang berdoa gitu. Ibaratnya gitu kan. Jadi ya memang kita harus selesaikan dulu dan jadi tenang gitu. Kita harus bereskan hubungan kita, karena yang Tuhan cari kan hubungan ya, gitu. Tuhan bilang kan kasihilah Tuhanmu dan juga sesamamu gitu. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, tapi ternyata di balik itu kita lagi ada kemarahan yang belum selesai dengan sesama kita, Tuhan nggak mau. Tuhan maunya kita rekonsiliasi dulu. Sebenarnya gitu. Tapi kalaupun memang kayak contoh, kan itu hal yang nggak bisa kita, contoh misalnya pelayanan udah mepet gitu kan. Pelayanan udah mepet, tiba-tiba di handphone ada yang nyebelin gitu kan. Entah mungkin kerjaan ya, entah mungkin keluarga, entah mungkin gebetan. Gimana caranya? Ya udah, nggak bisa, mungkin nggak ada waktu buat balas. Ya nggak bisa dong kita bilang, saya nggak mau pelayanan dulu. Ya nggak bisa dong. Ya kita berdoa. Kita berdoa, minta Tuhan kasih aku kekuatan. Gitu kan. Tuhan ajar aku untuk fokus sama Engkau. Dan kasih aku hikmat setelah ini aku mau menyelesaikan masalah yang tadi. Gitu. Nah, jadi fokusnya ke Tuhan. Gitu sih. Gitu, Kesya. Jadi, memang mungkin nggak mudah ya, Yes ya. Lagi keadaan marah gitu nyembah Tuhan tuh nggak mudah memang. Tapi kalau aku pribadi, ya itu maksudnya beresin hati di kita dulu sama Tuhan. Nanti
Tuhan yang mampuin kita untuk bisa nyembah Dia lagi sih. Karena aku kan juga bukan nggak pernah ngalamin juga. Ya waktu itu misalnya udah mepet mau naik ke mimbar, udah mau pelayanan gitu kan. Udah mau pelayanan, tiba-tiba lagi ada cekcok sama gebetan, sama sama tunanganku, ada masalah gini. Pelayanan tetap harus jalan dong. Jalan. Di pelayanan yang aku lakukan ya fokus sama Tuhan, fokus sama kebaikannya, fokus sama kasihnya. Oh Tuhan udah lakuin ini, Tuhan udah lakuin itu. Tiba-tiba kita jadi punya damai sejahtera. Gitu kan? Iya, selesai dari pelayanan aku sama tunanganku udah baikan gitu kan. Kita udah, iya tadi aku gini-gini maaf ya gitu. Iya aku juga gini-gini udah baikan gitu. Nah, jadi memang ya kita pokoknya fokusnya sama Tuhan deh gitu. Kalau ninggalin pelayanan belum tentu kalau masalahnya bisa selesai juga. Iya. Justru kalau ke pelayanan kita bisa ketemu sama Tuhan, kalau memang udah mepet juga ya. Ya kita sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan kebaikan Tuhan, kita pasti punya sukacita. Dimampuin ya, ada damai sejahtera yang mengalir gitu. Gitu ya. Siapa tadi? Kesia. Sekarang siapa ini? Sekarang Christian. Christine. Ya. Teman-teman sorry ya, mungkin nggak bisa kita baca semua pertanyaannya. Jadi yang kita pilih yang memang sesuai dengan topik kita malam hari ini dan Kak Yeswanya juga maksudnya tektok sama apa yang lagi Kak Yeswa bahas nih malam ini ya. Aku bacain dari Christine 6970. Shalom kakak, aku mau tanya. Shalom. Kenapa sih ada yang berkata ingin berhenti dari kebiasaan buruk, tapi kadang kembali lagi ke kebiasaan itu? Gimana tuh Kak? Nah, itu dia. Ya, karena itu yang aku alamin juga sih. Ketika kita fokusnya dengan kelemahan kita nggak akan bisa keluar dari situ. Memang kita harus rubah fokus, kita harus rubah cara pandang kita. Karena ketika kita fokusnya dengan masalah, kita pasti berkutat di situ terus. Tapi kita fokus sama solusinya dong. Kita cari solusi. Amin. Kalau kita ada masalah, kita cari solusi. Kalau kita masih terjebak dalam kelemahan, apa yang harus kita cari? Kekuatan kita. Siapa kekuatan kita? Tuhan. Jadi ketika kita masih berkutat di dalam kelemahan kita, fokusnya cuma satu. Cari kekuatan kita. Dalam hadirat Tuhan, dalam perenungan firman, dalam hubungan kita sama Tuhan. Karena di situ kita kuatkan kata Tuhan, ketika kamu lemah, akulah kekuatanmu gitu kan. Dia kuat ketika kita lemah gitu. Nah jadi ya, jangan fokus sama kelemahan kita. Mungkin ketika kita fokus sama Tuhan pun masih dalam proses juga ada jatuh bangunnya. Jangan menyerah. Tapi kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita fokusnya sama masalah, kita berusaha dengan kekuatan kita, jatuh lagi. Berusaha dengan kekuatan kita, jatuh lagi. Di situ kita pasti akan menyerah. Tapi ketika kita fokusnya sama Tuhan, walaupun kita masih, wah kok kayaknya jatuh bangun lagi, kita nggak akan menyerah. Karena apa? Karena kita tahu ada Tuhan yang nopang kita. Dan kita mau terus fight, kita mau terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Gitu Christine. Semangat ya Christine. Ya. Semangat, you can do it. Yes. Kalau di anak-anak muda kita punya tagline break the limit. Gitu. Jadi apa-apa tabrak aja udah. Break the limit pokoknya. Oke. Ini ada dari Yolanda. Nah, ini nih. Ya, kalau kita kan udah suami istri, udah tahu ini pasangan saya. Nah, ini kan Yesua juga lagi mau menikah nih. Ini tanya nih, gimana tahu pasangan hidup itu dari Tuhan? Gimana tahu kalau pasangan hidup itu dari Tuhan? Gimana dong? Yolanda Nainggolan, gimana kayak? Gimana caranya tahu ya? Yang pertama, oke enggak dong. Gitu. Yang pertama kita harus suka dulu sama orangnya. Itu dia. Orang yang kita nggak suka. Tapi kalau dijodohin kan bisa Kak. Gimana tuh? Kenapa? Kalau dijodohin, waduh, udah gak zaman. Suka dulu ya. Suka dulu. Harus suka. Yang pertama ya kita harus tahu dia cinta Tuhan. Dia harus cinta Tuhan gitu kan. Ya cara taunya. Ini kriteria ya. Maksudnya kalau satu udah masuk ternyata yang lain belum, ya bisa pilihannya di kita juga sih. Ya. Kita menentukan juga kita mau iya atau enggak. Memang jodoh di tangan Tuhan, tapi Tuhan bisa menggerakkan kita untuk memilih. Betul. Gitu. Nah, jadi ya pertama ya kita harus suka sama dia, terus dia harus cinta sama Tuhan gitu kan. Yang ketiga, ada restu gak nih antara kita sama orang tua gitu. Ya. Kita dapat restu gak? Kalau udah gak ada, biasanya aku torak ukurnya gitu ya. Kalau aku udah gak suka, gak mungkin aku deketin dong. Gitu kan. Gak mungkin Tuhan kasih Tuhan kasih apa yang kita butuh, tapi pasti ada
ada butterfly-nya gitu loh sama orang itu gitu kan. Mungkin kita nggak suka. Terus yang kedua, yaitu ya kita harus tadi apa? Suka, terus dia harus cinta sama Tuhan. Nah, kalau dia udah nggak cinta sama Tuhan, ya kita harus hati-hati gitu. Kecuali memang Tuhan menggerakkan kita untuk memberkati dia, tapi biasanya jarang banget hal ini ya. Dari 10 kasus, dari 100 kasus mungkin 2-3 kasus doang gitu loh. Karena sisanya cinta buta biasanya gitu. Makanya bahaya. Jadi teman-teman harus pastiin dia cinta Tuhan gitu kan, dia sayang sama kita juga, dan juga harus ada restu dari orang tua. Karena kalau dia cinta Tuhan, sayang sama kita tapi nggak dapat restu dari orang tua, buat aku itu tanda kalau dia bukan orangnya. Gitu. Jadi restu orang tua itu sangat berpengaruh. At least setidaknya ada satu pihak yang setuju. Ya. Gitu. Kalau ada satu pihak yang setuju bisa dilanjutkan. Lanjutan berikutnya apa? Selama menjalankan hubungan ada damai sejahtera. Yes. Gitu. Ya. Kalau di tengah hubungan itu nggak ada damai sejahtera, ada ya berantem mulu, ribut terus, ya bisa jadi itu bukan orangnya gitu loh. Tapi ternyata waktu kita jalanin hubungan sama dia ada damai sejahtera, kemudian ada setelah damai sejahtera itu ada perkembangan di diri kita. Betul. Ada hal-hal baik yang semakin keluar ketika kita sama dia. Ya. Gitu loh. Sama dia karakter kita semakin dibentuk gitu kan, kita semakin jadi pribadi yang lebih baik. Nah, jadi ya ini semuanya bersangkutan. Kalau salah satunya nggak memenuhi, bisa jadi bukan dia orangnya gitu loh. Ya. Oke, dia mungkin kita suka sama dia. Oke, kelihatannya dia cinta Tuhan, dia sayang sama kita, dapat restu sama orang tua, ada damai sejahtera. Tapi kok sama dia kita kok jadi semakin buruk gitu ya, kayak kok jadi semakin males atau gimana gitu kan ya, berarti mungkin bukan orangnya gitu. Alright. Ini bukan dari Tuhan loh ya, ini bisa salah. Nah, bener. Jadi teman-teman uji juga ya, caranya dia ngobrol sama Tuhan yang akan kasih tahu nanti. Sebenarnya damai sejahtera sih ya, hati itu damai sejahtera nggak gitu loh jalaninnya. Iya. Dan sekalipun kita beda pendapat. Yes, betul. Karena ya kita cowok sama cewek pasti beda, selalu ada clash-nya. Nggak mungkin kalau mau cari yang sama-sama, ya pacaran sama diri sendiri aja gitu kan. Bro, jadi pasti ada bedanya. Ada yang lebih ini lagi nih. Ada yang lebih nyeleneh lagi nih. Ardi dia bilang, Kak, kalau beda keyakinan gimana nih? Aduh, itu sudah... Berani nggak? Udah keras itu. Berani nggak? Kalau beda keyakinan ya, kalau dari saya sih tidak menyarankan gitu ya, maksudnya ya berbahaya gitu loh. Tapi ya kalau dibilang berhasil nggak bisa juga berhasil gitu kan. Selama tadi menurut aku itu yang tadi kriteria aku kasih itu berlaku juga untuk yang beda keyakinan ya. Kalau maksud aku kalau memang dia tidak melarang kita untuk pergi ke gereja, dia juga nggak memaksa kita pindah agama, dia mau diberkati di dalam agama Kristen, itu paling penting. Selama dia mau diberkati dalam agama Kristen, menurutku nggak masalah. Tapi kalau memang dia nggak bisa diberkati dalam agama Kristen, makanya kalau kita udah tahu kita naksir dengan yang beda agama, kita tanya dulu, mau nggak dia diberkati secara agama Kristen? Belum tentu mau kan? Tapi kalau dia mau, bisa dijalankan, gitu. Karena ya contoh salah satunya mami papinya tunanganku ini, calon istriku, dulunya papanya Buddha, bukan orang Kristen, tapi sekarang jadi pendeta. Wow. Gitu. Udah waktu sudah menikah udah punya anak baru bertobat gitu loh. Maksudnya ya kita nggak pernah tahu, tapi ya parameternya di sana gitu. Nggak bisa aku hakimi langsung jangan sama dia, nggak bisa juga. Ya yang paling tahu makanya pacaran itu untuk orang dewasa, pertimbangannya banyak. Buat ABG, bro. Yes, perlu pengendalian diri, perlu kesabaran, perlu secara pikiran dingin menanganinya gitu loh. Karena kalau kita nggak dewasa, kita bakalan galau deh lu semingguan. Tapi intinya memang kalau udah beda kayak gitu sih, sebaiknya jangan sih, kalau bisa. Banyak harga. Yes. Ya. Biasanya perempuan terlalu berat. Ya, perempuan kan biasanya main perasaan tuh. Jadi kalau saran aku sih sebetulnya kalau beda agama tuh udah mendingan jangan dulu deh gitu, nggak usah itu aja. Karena ke depan akan ada banyak air mata sih biasanya. Iya betul, pasti. Jangan cari gara-gara lah, udahlah. Cari yang aman-aman aja kita, yang aman aja. Iya. Masih sama konflik, apalagi yang beda-beda. Apalagi beda. Yang satu agama aja konfliknya banyak. Betul. Iya makanya. Beda. Aduh. Masih banyak kok di gereja. Tapi kalau masih mau nyemplung juga ya udah kita doain aja. Ya kita doain.
Baptis ulang. Oke, bro. Guys, ini kita masih ada sesi untuk nyanyi 2 lagu loh ini. 2 lagu itu berapa menit, bro? 10 menit ada kalau 2 lagu. Aman. Enggak, ini kan kalau kita kan IG live cuman 50 menit nih. Jadi 1 jam boleh lah sampai jam 9. Sampai jam 9. Jadi biar sempat ada buat nyanyi. Oke. Boleh. Ini satu lagi aja nih ya. Satu lagi cara menghilangkan dendam dengan keluarga sendiri. Gimana? Pernah dendam dengan keluarga sendiri nggak? Gimana sih cara menghilangkan dendam ke keluarga? Oh wait, sorry. Oke. Cara menghilangkan dendam ya. Itu harus yang pertama harus diluapkan dulu kan. Kalau memang itu kepahitan mungkin ya bahasanya ya, dendam kok kayaknya harus ini banget. Kepahitan ya. Aku pernah ngalamin karena ya aku tumbuh di keluarga yang dulunya nggak sehat juga sih. Adikku lebih disayang ibaratnya gitu ya. Orang tua sih mungkin nggak berasa ya. Mungkin yang berasa anak gitu ya. Kita berasanya kok orang tua gue lebih sayang sama Dede daripada sama aku gitu loh. Sampai satu titik tuh rasanya tuh semua yang kita lakuin tuh nggak pernah dipuji gitu kan. Ada juga masa-masa di situ. Cuma yang aku lakuin ya itu baru pulih bener-bener tuh waktu aku SMA, waktu aku bener-bener cari Tuhan. Nah, hebatnya gitu memang. Ketika kita benar-benar datang ke Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan pertama hati kita. Nah, makanya ketika kita udah tahu ada masalah dengan keluarga, kita harus buru-buru pergi, ya ungkapkan isi hati kita ke Tuhan. Tuhan, aku ada bete sama papaku gini-gini, minta Tuhan sembuhkan gitu kan. Minta Tuhan sembuhkan dengan cara apa ya? Kita berdoa minta Tuhan mengampuni, menyucikan kita. Kemudian dari situ itu butuh proses waktu yang nggak pendek gitu ya. Dari situ ya kita mulai untuk ngobrol dengan keluarga kita. Ngobrol entah itu dengan papa atau mama kita yang udah sadar ada sesuatu yang ngeganjel, kita duluan yang ngomong. Wah, harusnya dia duluan dong, dia yang nyakitin saya. Enggak, karena kita yang sadar akan hal itu, kita yang aware duluan, kita yang harus berani ngomong. Karena aku juga kayak gitu sih, ketika aku udah pulih, aku bilang ke mama papaku kayak, "Papa, berasa nggak sih dulu papa mama gini ke aku? Aku merasa kok rasanya gini gitu. Hal-hal ini bikin aku dulu sakit hati, tapi aku udah ampuni papa mama." Gitu. Nah, di situ ada rekonsiliasi nanti. Oh. Gitu. Mantap. Mulai dulunya ini memang yang diperlukan hati, benar nggak sih? Yes, makanya butuh dipulihkan sama Tuhan dulu. Setelah dipulihkan sama Tuhan, kita yang berinisiatif untuk memulai pemulihan rekonsiliasi di keluarga. Iya, betul. Oke. Ada lagi? Yang lain yang mau nanya sama Kak Yesua? Kalau tidak ada lagi, kita sedang menanti-nanti Kak Yesua akan nyanyi nih. Tapi bro, yang satu lagu tadi, yang pertama, yang lagu gue minta, itu ciptaan lu ya? Yang Bentuk Cinta. Bentuk Cinta. Bentuk Cinta itu ciptaan gitaris. Jadi waktu itu kita kan workshop. Kalian tuh grup ya? Kita grup band. Oh. Jadi waktu itu kita workshop untuk bikin EP original, karena selama ini kan aku kan baru join band ini tahun lalu ya. Okay. Karena vokalisnya keluar. Dan dulu band ini kan band cover gitu. Mereka sempat rilis satu lagu original, kemudian mereka tapi terusin cover terus sampai satu titik kita diskusi, kita sepakat kita harus rilis deh lagu original gitu kan, jangan cover terus. Yeah. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin album original, EP, mini album cuma 5 lagu sih. Kemudian kita tulis lagu bareng. Satu titik setelah selesai malam itu gitarisku bilang, gue ada satu lagu lagi nih buat pacar gue, judulnya Bentuk Cinta. Dia nyanyiin lagunya, tapi dia lupa nada refnya, dia lupa, liriknya udah ada. Kemudian aku bantuin lah, nih nada refnya jadi gini aja nih. Dia bilang, oh bagus nih, gitu. Jadi aku bantuin di nada ref. Yang aku tulis itu yang berduaan sama Billy, yang sama Ko Billy. Oh, yang Aba-Bapak ya? Ya, itu tulis berdua dia. Itu tulis berdua. Oke. Aku tuh suka cover kamu tuh kan waktu ditawarin untuk nge-host acara ini, aku bilang ini nggak ketuaan nih gue nge-host buat Yesua Abraham. Terus aku inget tuh, aku tuh sering lihat YouTube kamu tuh yang persembahanku ya. Hanya ya satu ya. Ya aku suka banget loh itu Yesua, beneran. Waduh, puji Tuhan. Lagu lama banget di cover sama Yesua.
itu emang dapet banget ya, dan memang sih setiap kali kamu cover sih kayaknya emang keren-keren sih, maksudnya dapet gitu loh. Puji Tuhan Kak, puji Tuhan. Diberkatin banget tuh pas itu tuh yang hanya ini Tuhan. Itu kan lagu lama kan? Itu lagu lama. Itu lagu favoritnya Opa, almarhum Opa. Opa suka banget lagu itu. Pikiran mau bawa itu pas lagi waktu belum COVID nih. Itu kalau gue bawain nanti pas WL tuh bisa nggak ya kalau diajak jemaat nyanyi itu gitu. Mikirnya. Karena lagunya hymn banget ya. Itu emang oke banget deh gitu, keren. Oke. Puji Tuhan Kak, thank you. Oke guys, saatnya kita akan mendengarkan. Oke. Gua akan nyanyi. Saya ambil gitar dulu. Oke. Sabar ya guys. Sabar ya guys. Ya. Aduh, love kamu banyak banget, KK. Ya. Suka banget saat teduhnya. Iya. Iya. Dan berharap bukan cuman suka banget saat teduhnya, bisa selalu konsisten saat teduh. Tapi gitu ya. Itu penting loh ya. Oke. Oke guys. Mari kita dengarkan sama-sama. Judulnya apa tadi? Ini mau nyanyi apa dulu? Bentuk cinta. Bentuk cinta. Oke. Aku lagi juga nih. Ya biar dia. Oke. Bentuk cinta. Oke. Aku tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kuku yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk kain tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulai, lucu walau tak terlalu tinggi, bicabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu. Asik. Yeah. Alright. Aduh, keren banget, thank you. Anak aku ngeliat di sini, tapi dia nggak berani masuk di frame. Sampai keluar dia. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya malu, Princess. Namanya Princess Kak Yeswa. Princess, hi Princess. Kabur dia langsung kabur. Oke. Lagu yang Sudah kedua. lagunya. Oke. Biar sama-sama teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi malam mingguan. Jujur saya diberkati dengan lagu ini loh. Aba Bapa ini. Dan saya sangat diberkati. Amin. Ya, jadi biar kita sama-sama nyembah Tuhan sama-sama. Main terus sama dia. Oke. Nah, Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tanganmu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakku. Tidak ada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas menjadi
menjagamu, Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, Yahweh ya Bapa. Oh, Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tanganmu masa depan. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak kau hitung pelanggaranku, tak kau catat masa laluku. Pengampunanmu ada bagiku, apapun yang terjadi, kau tetap memanggilku anakku. Oh, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, Yahweh ya Bapa-Ku. Kasih setiamu Tuhan tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, Yahweh ya Bapa. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku, Yahweh ya Bapa-Ku, Yahweh ya Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Alright. Oke. Yesus baik. Aduh, Amin. Puji Tuhan. Waktunya pendek banget nih. Aduh. Harusnya lanjut lagi ya. Iya nih, harus lanjut lagi nih ya. Gak apa-apa nih, lanjut lagi sampai jam 10. Bisa. IG-nya nggak bisa. Oke, buat teman-teman semua yang udah menyaksikan sama-sama ya, dan diberkati. Memang kalau tujuan kita live ini untuk teman-teman di rumah bisa diberkati sama-sama. Yes. Ya, dan kesaksian dengan lagu yang ada gitu ya. Dan waktu juga yang memisahkan kita semua, bro. Ya, dan sebagai anak Tuhan, anak pendeta, calonnya juga anak pendeta gitu ya. Ayo kita tutup di dalam doa, dan Bro Yesua bisa berdoa dan doakan juga teman-teman yang mungkin dalam tekanan, pergumulan, hubungan dengan orang tua, seperti yang sudah ini gitu ya. Terus kesulitan karena COVID ini, berhubungan dengan memuji menyembah Tuhan dengan baik gitu loh ya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, Bro, silakan kita tutup dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk GBI Pejaten Village. Thank you buat Kak Johan dan juga Kak Rini. Tuhan berkati mereka berdua. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Engkau begitu baik. Dan walaupun kami berjumpa hanya melalui sosial media, kami percaya Engkau tetap hadir Tuhan lewat perbincangan kami. Dan Yesus berdoa apa supaya betul-betul setiap anak muda yang hadir bisa diberkati, semua teman-teman, semua followers mungkin. Siapapun mereka, Yesus nggak kenal mereka satu persatu, tapi Engkau mengenal mereka Tuhan. Mereka yang punya pergumulan dengan keluarga mereka, Yesus percaya Papa hadir di situ untuk mereka. Papa menemani mereka di tengah-tengah masa-masa kelam mereka. Mungkin mereka sedang bingung
dalam persimpangan jalan, mungkin mereka masih jatuh bangun di dalam kelemahan mereka. Biar mereka ingat bahwa Papa adalah Tuhan yang kuat, Papa adalah Tuhan yang baik, yang gak pernah lepasin mereka. Biar mereka ingat bahwa kekuatan mereka selalu tersedia, yaitu Tuhan sendiri. Dan biar mereka bisa kuat di dalam Tuhan dan tidak menyerah. Dan Pak Yesus berdoa juga untuk setiap pribadi yang mungkin masih bergumul di dalam masalah pasangan hidup. Mungkin mereka bingung harus memilih yang mana, mungkin mereka bingung harus ambil keputusan yang mana, mungkin mereka sempat ada di dalam jalan yang salah. Pak, biar pemulihan-Mu terjadi untuk mereka, biar mereka boleh memiliki hubungan yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, sesuai dengan apa yang jadi isi hati-Mu, dan biar mereka berawal dari pengenalan akan Engkau, mereka juga akan mengenal pasangan hidup mereka, Pak, yang terbaik. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kasih-Mu, tambahkan mereka pengetahuan. Dan untuk mereka yang masih ada hubungan yang mungkin belum pulih di dalam keluarganya, Pak, Engkau adalah Tuhan yang mampu memulihkan hubungan antara kami dengan keluarga kami. Seperti Papa memulihkan hubungan Yesua dengan keluarga Yesua, biar Papa juga memulihkan hubungan setiap pribadi yang hadir dengan keluarga mereka. Mereka boleh kembali, pengampunan-Mu boleh ada untuk mereka dan mengalir di hati mereka, untuk mereka boleh mengampuni seperti Engkau sudah mengampuni. Biar ada pemulihan keluarga-keluarga, hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Dan untuk setiap mereka, Tuhan, yang mungkin masih merasa insecure, merasa kurang, merasa nggak layak, merasa diri mereka mungkin hanya buruk-buruknya saja, Pak, biar mereka Engkau tarik kembali kepadamu, supaya mereka bisa melihat apa yang Kau lihat, bahwa mereka adalah biji matanya Tuhan, bahwa mereka adalah berharga, mereka indah, dijadikan Tuhan serupa dengan segambaran dengan Tuhan, dipanggil untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga. Mereka adalah mutiara-mutiaranya Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Mereka begitu dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh menjadi anak-anaknya Tuhan, dan biar mereka nggak lupakan hal itu, tapi mereka boleh bangkit dan menghidupi identitas mereka di dalam Tuhan Yesus. Dan Pak Yesus berdoa untuk mereka yang masih takut untuk datang kepadamu, biar mereka ingat akan pengorbananmu di kayu salib, Pak. Biar mereka ingat bahwa darah yang tercurah itu bukan hanya menebus dosa mereka yang sekarang, tapi yang akan datang dan juga yang sudah pernah terjadi. Bahwa mereka harusnya bisa sekarang datang dengan berani menghadap Papa, apapun keadaan mereka. Karena ketika kami datang dengan apa adanya, Engkau akan membuat kami lebih dari adanya, Tuhan. Kami percaya Engkau mampu membuat kami sempurna serupa gambaran-Mu kembali, dan hidup sesuai dengan kekudusan-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan untuk kami, dimulai dari perjumpaan kami dengan Tuhan. Biar setiap pribadi di sini, Pak, termasuk Yesua, terus bisa mengalami perjumpaan yang membawa kami kepada penyembahan yang sesungguhnya, di mana hidup kami boleh berjalan di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkati semua anak-anak Papa yang ada di sosial media ini. Semuanya ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mungkin masih kesusahan secara finansial, ataupun mereka sedang takut ada mengalami penyakit apapun, Yesus patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan hikmat untuk keluar dari masalah finansial mereka. Mereka yang masih sakit, mereka dapat kesembuhan. Dan mereka akan menjadi lebih dari pemenang dan mengalami hubungan yang intim dengan Bapa. Terima kasih, Pak. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi thank you banget. Thank you banget, Yesua. Thank you juga, kakak-kakak. Boleh lagi kita sharing-sharing ya. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa sharingnya mampir langsung ya. Oke, ke GB Penfield ya. Di acara NGC, Next Generation Community. Oke? Yes. Itu aja. Amin. So much. Thank you banget. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Pas 1 jam. Tuhan Yesus berkati teman-teman semua. Selalu ya semuanya. Amin. Thank you kakak. God bless. Bye.